Matahari belum sepenuhnya naik di atas Gunung Merapi yang megah, tapi cahayanya yang lembut sudah mewarnai langit dengan nuansa jingga dan merah muda. Di sebuah desa kecil yang terletak di jantung Jawa Tengah, hari dimulai dengan kokok ayam yang lembut. Inilah dunia Aisyah. Rutinitas paginya adalah tarian tenang yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia akan bangun sebelum orang lain, kakinya melangkah pelan di lantai tanah yang dingin di rumah sederhana keluarganya. Udara selalu segar, dipenuhi aroma tanah lembab dan melati yang mekar dari taman, parfum kesederhanaan murni yang ia hirup dalam-dalam setiap hari, merasa bersyukur atas awal yang baru. Tugas pertamanya selalu mengambil air dari sumur umum. Dengan kendi tanah liat yang seimbang di pinggulnya, ia akan berjalan menyusuri jalan setapak yang tenang, menyapa beberapa orang yang bangun pagi dengan senyum hangat dan tulus. Sumur adalah tempat refleksi yang tenang baginya. Saat ia menimba air dingin yang jernih, ia akan mendengarkan suara desa yang mulai terbangun, azan yang samar, desir daun di angin sepoi-sepoi, dan suara sapi tetangga yang rendah. Tindakan sederhana ini membumikannya, menghubungkannya dengan bumi dan ritme kehidupan yang telah berdenyut di desanya selama beberapa generasi. Sebuah ritme yang ia hargai dan impikan untuk suatu hari nanti ia kembangkan. Setelah membawa air pulang, Aisyah akan membantu ibunya, Ibu Siti, di dapur. Bersama-sama, mereka akan menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi kukus dan tempe goreng. Dapur itu kecil tapi dipenuhi kehangatan dan cinta. Api yang berderak dari tungku kayu membayangi dinding saat mereka bekerja. Ibu Siti sering bersenandung lagu-lagu rakyat Jawa kuno. Suaranya melodi yang menenangkan yang membalut Aisyah seperti selimut hangat. Momen-momen ini sangat berharga, sebuah bukti diam akan ikatan kuat mereka, yang dibangun bukan dari gerakan besar, tetapi dari tugas-tugas harian yang dibagi, dan pemahaman tak terucap, yang memenuhi rumah kecil mereka, dengan rasa damai yang luar biasa. Sebelum matahari tinggi di langit, Aisyah akan mengurus kebun sayur kecil di belakang rumah mereka. Tangannya, meskipun muda, terampil dan lembut saat ia mencabuti gulma dan memeriksa tanaman cabai dan bayam yang tumbuh. Kebun ini lebih dari sekadar sumber makanan. Itu adalah simbol ketahanan keluarganya. Itu adalah bukti kemampuan mereka untuk memelihara kehidupan dari tanah, untuk menciptakan sesuatu dari yang sangat sedikit. Aisyah melihat impiannya sendiri tercermin dalam benih-benih kecil yang ia tanam. Dengan cukup perhatian, kesabaran, dan kerja keras, ia percaya, bahkan benih ide terkecil pun bisa tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan kuat, sesuatu yang bisa menopang masa depan. Keluarga Aisyah adalah jangkar baginya. Ayahnya, Bapak Ahmad, adalah seorang petani pekerja keras, yang tangannya menceritakan kisah seumur hidup yang dihabiskan di bawah sinar matahari, menggarap tanah sawah kecil mereka. Wajahnya, yang diukir dengan garis-garis kekhawatiran, akan selalu melunak menjadi senyum setiap kali Aisyah berada di dekatnya. Ia jarang berbicara tentang perjuangannya, tetapi Aisyah melihat kelelahan di matanya setelah seharian di ladang. Meskipun tantangan ekonomi mereka, cinta adalah mata uang yang mengalir bebas di rumah mereka. Bapak Ahmad dan Ibu Siti telah memberi Aisyah kekayaan kebaikan, integritas, dan keyakinan bahwa pendidikan adalah cahaya yang dapat menerangi jalan apapun, tidak peduli seberapa gelap kelihatannya. Situasi keuangan mereka adalah tekanan yang konstan dan tenang. Ada hari-hari ketika panen sedikit, dan uang yang diperoleh dari menjual sayuran di pasar hampir tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar mereka. Ibu Siti sering menghela napas pelan saat memperbaiki pakaian lama, pikirannya melayang ke masa depan. Namun, mereka tidak pernah membiarkan keputusasaan berakar di rumah mereka. Mereka menghadapi setiap tantangan bersama, sebuah front persatuan melawan ketidakpastian hidup. Ini mengajarkan Aisyah arti sebenarnya dari kekuatan, bukan ketiadaan kesulitan, tetapi anugerah dan keberanian untuk menghadapinya setiap hari. Berpegang teguh pada harapan sebagai harta mereka yang paling berharga. Di desa, Aisyah dikenal karena kebaikan hatinya dan sifatnya yang hormat. Ia adalah gadis yang selalu berhenti untuk membantu orang tua membawa belanjaan mereka, atau menawarkan senyum manis kepada anak yang menangis. Reputasinya bersih, dibangun di atas dasar kejujuran dan kerendahan hati. Para tetua desa mengagumi ketekunannya, dan penduduk desa lainnya melihatnya sebagai panutan bagi putri-putri mereka sendiri. Rasa dukungan komunitas yang mendalam ini adalah jaring pengaman bagi Aisyah. Ia merasakan kehangatan kolektif tetangganya,
dorongan diam yang memicu semangatnya dan mengingatkannya bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanannya atau aspirasinya. Namun, komunitas yang erat ini juga memiliki harapannya. Ketika lamaran pernikahan datang dari keluarga terhormat di desa tetangga, banyak yang menganggapnya sebagai kesempatan yang luar biasa bagi Aisyah. Itu menjanjikan stabilitas dan masa depan yang aman. Tapi Aisyah, dengan tekad yang tenang, menolak dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa mimpinya belum menjadi seorang istri, tetapi menjadi seorang pelajar. Ia sangat ingin melanjutkan pendidikan tinggi, untuk melihat dunia di luar perbukitan hijau yang familiar di rumahnya. Keputusan ini menyebabkan beberapa bisikan, tetapi orang tuanya mendukungnya. Dukungan mereka menjadi perisai terhadap tradisi, percaya pada hak putri mereka untuk mengejar takdirnya sendiri yang unik. Untuk menabung demi impian kuliahnya, Aisyah mengambil lebih banyak pekerjaan. Setiap hari pasar, ia akan bangun lebih awal untuk membantu ibunya menjual hasil bumi segar mereka. Senyum cerah dan kejujuran dalam berdagang membuatnya menjadi favorit di antara pelanggan. Setelah tugas paginya di desa selesai, ia akan naik bus yang ramai menuju kota terdekat. Sebuah perjalanan yang terasa seperti menyeberang ke dunia lain. Kota itu adalah pusaran kebisingan, kecepatan, dan kemungkinan tak terbatas. Di sanalah ia menemukan pekerjaan sebagai pelayan di kafe kecil yang nyaman, yang populer di kalangan mahasiswa dan turis. Tempat yang terasa seperti jembatan antara dunianya dan dunia yang ia dambakan. Bekerja di kafe kopi kenangan adalah pendidikan tersendiri. Aisyah belajar menavigasi lingkungan yang serba cepat, mengingat pesanan yang rumit, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ia menyajikan kopi dengan keanggunan yang sama seperti saat ia menimba air dari sumur. Kafe itu adalah jendela ke dunia yang lebih luas. Ia mendengarkan percakapan tentang seni, politik, dan negeri-negeri jauh, menyerap setiap kata seperti spons. Aroma biji kopi panggang dan kue-kue yang baru dipanggang bercampur dengan aroma ambisi dan rasa ingin tahu intelektual. Dan Aisyah merasa dirinya semakin percaya diri dan berwawasan luas setiap harinya. Suatu sore yang sibuk, seorang pria masuk ke kafe yang berbeda dari pelanggan biasanya. Ia bukan mahasiswa lokal atau turis yang berisik. Ia adalah orang asing, dengan mata berwarna laut setelah badai dan sikap yang tenang dan observatif. Ia memilih meja kecil di sudut, memesan kopi hitam dengan bahasa Indonesia yang ragu-ragu, dan membuka buku. Aisyah memperhatikan ia tampak tenggelam dalam dunianya sendiri. Kehadiran yang misterius dan lembut di tengah obrolan kafe. Ia merasakan tarikan rasa ingin tahu yang aneh. Perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saat ia melakukan pekerjaannya, sesekali mencuri pandang ke arahnya. Ia menjadi pelanggan tetap. Setiap hari, ia akan duduk di meja yang sama, memesan kopi hitam yang sama, dan membaca bukunya selama berjam-jam. Ia jarang berbicara, tetapi ketika ia berbicara, suaranya lembut dan senyumnya ramah. Aisyah mengetahui namanya adalah Ethan. Interaksi mereka singkat, sebuah terima kasih sederhana darinya, sebuah sama-sama yang sopan darinya. Namun, dalam momen-momen singkat itu, sebuah koneksi tak terucap tampaknya terbentuk. Ia bertanya-tanya tentang kisahnya. Apa yang membawanya ke kota kecil di Indonesia ini? Pikiran apa yang tersembunyi di balik mata biru yang kontemplatif itu? Kehadirannya membuatnya merenungkan perjalanannya sendiri dan belokan tak terduga yang bisa disajikan oleh takdir. Pertemuan sehari-hari dengan Ethan mulai mengisi pikiran Aisyah. Kehadirannya yang tenang di kafe menjadi jangkar diam dalam kesibukannya. Ia mendapati dirinya bertanya-tanya tentang dunia asalnya, dunia yang sangat berbeda dari desanya sendiri. Ia membayangkan kota-kota dengan bangunan-bangunan menjulang tinggi, musim salju dan bahasa-bahasa yang hanya ia dengar di film. Orang asing ini, tanpa banyak bicara, telah membuka pintu di benaknya menuju alam semesta, kemungkinan yang belum sepenuhnya ia pertimbangkan. Keberadaannya adalah pengingat hidup dan bernapas bahwa dunia jauh lebih besar daripada jalan yang telah ditentukan untuknya oleh tradisi. Pikiran-pikiran ini memicu campuran kegembiraan dan keraguan dalam dirinya. Bisakah ia, seorang gadis sederhana dari desa Jawa, benar-benar menjadi bagian dari dunia yang lebih luas itu? Apakah mimpinya untuk mendapatkan gelar universitas hanya fantasi, ataukah itu tujuan nyata yang bisa ia capai? Jalan menuju mimpinya tampak panjang dan sulit, dipenuhi rintangan keuangan dan harapan budaya.
Namun, harapan yang mekar di dalam dirinya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia melihat Ethan bukan sebagai minat romantis, tetapi sebagai simbol masa depan yang ia perjuangkan. Masa depan di mana pengetahuan, pengalaman, dan koneksi melampaui batas geografis dan budaya. Suatu malam, saat ia berjalan pulang dari halte bus, langit menyala dengan warna-warni matahari terbenam. Siluet pohon kelapa yang familiar berdiri di atas kanvas merah menyala dan ungu tua. Aisyah berhenti, melihat keindahan yang telah menjadi latar belakang seluruh hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai batasan, tetapi sebagai fondasi. Desanya, keluarganya, dan nilai-nilainya adalah akar yang memberinya kekuatan. Mereka bukanlah rantai yang menahannya, tetapi tanah yang kokoh dari mana ia bisa melompat. Ia menyadari mimpinya bukanlah tentang melarikan diri dari rumahnya, tetapi tentang menambahkan bab-bab baru dalam kisahnya. Dengan hati yang penuh tekad baru, Aisyah menatap cakrawala di mana seberkas terakhir matahari menghilang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu apakah ia akan berbicara dengan Ethan lebih dari sekadar sapaan sopan, atau apakah impian kuliahnya akan menjadi kenyataan. Tapi untuk pertama kalinya, ketidakpastian terasa kurang seperti ancaman dan lebih seperti undangan. Itu adalah halaman kosong yang menunggu untuk ditulis. Sebuah perjalanan yang menunggu untuk dimulai. Aisyah tersenyum, senyum yang tenang dan penuh harapan. Kisahnya baru saja dimulai, dan ia siap untuk melihat kemana takdirnya, yang dipandu oleh cinta dan ambisi, akan membawanya selanjutnya.